Selamat datang di channel Novel Naton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update novel terbaru dari channel ini. Novel Battle Through the Heavens. Chapter 2, Benki Kontinen. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiao Yan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Ai! Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah, ya. Suara lembut yang tiba-tiba dilontarkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiao Yan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi. Seperti misteri yang tak dapat dijelaskan mengapa dia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut Benki Kontinen. Di benua itu, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, tetapi sebaliknya, Douki adalah bintang utamanya. Di tanah yang luas ini, pelatihan Douki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih di luar generasi, memperluas pengetahuan seputar Douki sampai ke puncak. Douki dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Douki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Douki terus meningkat, begitu juga jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Douki di Benki Kontinen dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda: Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Douki yang kamu pelajari juga menentukan seberapa kuat kamu nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium Xuan kelas, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di Benki Kontinen, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami kamu. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas Combat Master. Selanjutnya adalah level teknik. Jika dua orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Douji 1. Douji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Douki, dan di tanah Douki, Douji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Douki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Douji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari Douji. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, kamu perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Douki. Tentu saja, ada beberapa yang secara kebetulan berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan Douji yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, kamu dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua dalam semua, jika kamu berhasil belajar teknik Douki tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Douki tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang biasa. Mereka yang terbuka untuk umum adalah normal, teknik kelas Huang. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah normal. Misalnya, dalam klan Xiao Yan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Wind Strike 2. Itu adalah teknik peringkat menengah gaya Xuan kelas menengah. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas Di, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti negara.
Adapun Kelastian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang absolut. Di dunia Douki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang secara kebetulan terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang-orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Douki, ada satu kalimat terkenal, jika kamu terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun garis ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita orang yang kuat karena kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses kubah teknik rahasia Douki, kamu harus setidaknya menjadi Douse penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Untuk Xiao Yan, tampaknya sangat jauh. Xiao Yan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Di masa lalunya, Xiao Yan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiao Yan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa itu di benua Douki, semangat kamu diputuskan saat lahir. Mungkin, ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan memperkuat sedikit, tetapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat kamu menjadi lebih kuat. Itu adalah roh kuat Xiao Yan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa itu mereka bisa menjadi seorang jenius. Untuk orang seperti Xiao Yan, ketika dia mulai melatih Douziki, godaan untuk bisa mencapai ketenaran akan tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Yan mungkin bisa tumbuh lebih banyak dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan gelisah menggelengkan kepalanya, Xiao Yan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh saat ia berusia muda, namun saat ini jauh dari yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Douziki juga luar biasa cepat. Itu lebih cepat daripada pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa itu Xiao Yan adalah seorang jenius alami. Tetapi semua Ziki Dou yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mengalami pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih pakai. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya." Sambil menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun Douziki hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan bintang 5 Douze, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan Er.
Sudah sangat terlambat. Mengapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat terdiam, terdengar suara lembut. Pohon-pohon mengguncang sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan baju yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, bintang 5 Dousi Xiao Shan. Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria setengah baya, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun ia memiliki satu kenangan lagi, ketika ia dilahirkan, orang di depannya memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini menggugah hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi siang ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Shan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah Xiao Yan yang lembut, Xiao Shan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan sejenak, sebelum Xiao Shan berkata, Yan umurmu 15 sekarang, bukan? Ya, ayah. 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara Adul Toot. Xiao Shan berkata. Ya, ayah. Hanya 1 tahun tersisa. Kepala Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara Adul Toot. Setelah upacara berlalu, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik Douqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Douze pada usia 25 tahun, klan akan melanggar mereka. Maaf, Yan Jika kamu tidak mencapai tahap ke-7 Ziki pada tahun depan, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kamu, tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek-kakek tua yang menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiao Yan yang tenang, Xiao Shan menjawab dengan perasaan bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Ziki. Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahapan dalam 1 tahun? Kalau itu aku dari sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa getir. Mengetahui posisi Xiao Yan dengan baik, Xiao Shan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Dou Ziki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dan tersenyum, mengatakan, sudah agak terlambat, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacara. Tamu? Siapa? Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao Shan mengedipkan mata Xiao Yan yang kesal, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan seseorang.